Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu fal ma'asi kulluha zulumatun ba'duha fawqa ba'di fayanmahiku ba'duha fi jambil ba'di fasayyidu qad yu'aqabu 'abdahu idza sta'mala sikinahu bi ghairi idni walakin law qatala bi tilka sikini a'azza awladihi lam yabqa listi'mal sikini bi ghairi idni hukmun wa nikayatun fi nafsihi fa kullu ma ra'ahu al-anbiya wal awliya'u minal adabi wa tusamihna fihi fil fikri ma'al awami fasababuhu hadhihi daruratu wa illa fa kullu hadhihi makarihi udulun anil adli wa kufranun lil ni'mati wa nuqsanun anil darajatil muballaghati lil adli ila darajatil qurbi. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum Bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa anhu. Qala radhiyallahu anhu fal ma'asi kulluha zulumatun. Fal ma'asi kulliha zulumatun. Fal ma'asi, maka kemaksiatan, kulliha, seluruhnya, zulumatun, adalah kegelapan. Maka kemaksiatan seluruhnya itu adalah kegelapan. Ulama berkata, az-zulumatu salasatun walikulli wahidatin sirajun. Kegelapan itu ada 3, dan setiap kegelapan itu memiliki penerang-penerangnya. Yang pertama, fadzunubu zulmatun wasirajuha taubatun. Dosa itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Yang kedua, wal qabru zulmatun wasirajuha shadaqatun. Kubur itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah sedekah. Yang ketiga, wal akhiratu zulmatun wasirajuhal a'malu sholihatu. Dan akhirat itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah amal soleh. Wa ba'duha fauqa ba'din. Dan sebagian dari kemaksiatan itu mengungguli sebagian yang lain. Ada yang besar, ada
ada yang kecil. Fayat mahiku ba'duha bijan bil ba'di, maka terhapus sebagiannya pada sisi sebagian yang lain. Fasayyidu qad yu'aqibu abdahu, dan seorang majikan kadang ia menghukum budaknya. Idza sta'mala sikinahu bighairi idnihi, apabila budak itu menggunakan pisaunya dengan tanpa izinnya. Itu golok dipakai tanpa izin, maka itu majikan marah. Kenapa? Karena dia gunakan pisaunya, goloknya tanpa izin, main pakai aja. Marah tuh majikan. Walakin lau qatala bitil kasikini, tetapi ketika budak itu membunuh dengan pisau tersebut a'azza auladihi, anak yang paling disayanginya, lam yabqa, maka tiada tinggal listiqmal lisikini, lantaran penggunaan pisau bighairi idnihi, dengan tanpa izinnya itu, hukum wanikayatun, dan pembalasan fi nafsihi, pada dirinya. Maka yang dibahas pasti bukan lantaran menggunakan pisau tanpa izin, tetapi yang dibahas pasti adalah tentang pembunuhannya. Walakin fakullu ma ra'ahul anbiya'u, maka segala sesuatu yang dijaga oleh para nabi, wal auliya'u, dan para wali, minal adabi, dari adab-adab, wa tusamih nabihi, dan kita berlapang dada di dalamnya, fil fiqhi ma'al awami, dalam fikih bersama orang-orang awam, fasababuhu hadihi daruratu, maka penyebabnya adalah kedaruratan ini. Sehingga lau sakatal jahilu laqallal khilafu, kalau orang jahil, orang bodoh itu diam, pasti akan sedikit perselisihan. Lau sakatal jahil laqallal khilafu, dunia ini semakin banyak pertentangan, banyaknya permusuhan, banyak perselisihan, karena orang bodoh pada komentar. Jangankan kita, Habib Umar aja dikomentarin. Itu ibaratnya seorang profesor dikomentarin sama anak TK. Hancur dunia ini seandainya orang-orang bodoh itu berkomentar. Sehingga lau sakat al jahil laqallal khilafu, idza tasa'a ilmur rajuli qalla tiraduhu anin nasi. Kalau keilmuan seseorang itu semakin luas, maka dia pasti akan sedikit pertentangannya atas manusia. Lawil tasa'a ilmur rajuli, seandainya
ilmu seseorang itu semakin luas, qalla tiraduhu 'anin nasi, pasti sedikit pertentangannya kepada manusia. Di anna man daqa ilmu daqa fahmu. Orang yang sempit ilmunya pasti sempit juga pemahamannya. Man ghallaqa fahuwa ghalitun. Orang yang suka menyalahkan orang lain, hakikatnya dia adalah orang yang salah. Buya Hamka waktu masih muda, bentar-bentar bid'ah. Tapi ketika udah tua-tuaan, justru apa yang dikatakan bid'ah dia kerjain. Orang pada nanya, Buya, bukannya ini bid'ah? Bukankah ini bid'ah? Kok engkau sekarang ngerjain? Kata Buya, dulu waktu Buya masih muda, baru 1, 2, 3 kitab dia baca. Sekarang Buya udah baca ratusan kitab. Sehingga idza tasa'a ilmul rajuli qalla tiraduhu 'anin nasi. Ketika keilmuan seorang itu semakin luas, maka dia akan semakin luas dalam menyikapi perbedaan. Wa illa fakullu hadhil makarihi, jika tidak, maka setiap perkara-perkara makruh ini udulun anil adli, berpaling dari keadilan, wa kufranun lin nikmati, dan kekufuran bagi nikmat, wa nuqsanun anid darajatil muballighati, dan kekurangan dari derajat yang akan menyampaikan lil abdi, untuk seorang hamba, ila darajatil qurbi, kepada derajat kedekatan. Na'am ba'duha yu'athiru fil abdi, ya, sebagiannya memberikan pengaruh pada seorang hamba binuqsanil qurbi, dengan berkurangnya kedekatan, wan hifatil manzilati, dan turun derajatnya, kedudukannya. Wa ba'duha yakhruju bil kulliyati, dan sebagiannya akan keluar secara keseluruhan an hududil qurbi, dari batasan kedekatan, ila alamil bu'di, kepada alam yang jauh, alladhi huwa mustaqarrus syayatini, yang dia itu adalah tempat tinggalnya setan-setan. Dalam 3 kata yang saling berlawanan, yaitu ilmun, lawannya jahlun, lalu gina, lawannya fakrun, lalu khisbun, lawannya jadbun. Ilmun, ilmu, lawannya jahlun, bodoh. Gina, kaya, lawannya fakrun, miskin. Khisbun, lawannya adalah jadbun. Khisbun, subur. Jadbun, kering, tandus, terceplik. Maka kita lihat kata ilmun, kata gina, kata khisbun, semuanya itu berawal dari kasroh. Kasroh artinya di bawah. Maka isyarat di situ, orang yang ingin mendapatkan ilmu, orang yang ingin mendapatkan gina, orang yang ingin mendapatkan khisbun, maka dia menundukkan dirinya, harus memiliki sifat ketawaduan. Sedangkan jahlun,
fakrun, jadbun, itu semuanya berawal dari huruf fathah. Sedangkan fathah itu di atas. Maka orang yang jahlun, orang yang fakrun dan jadbun pasti ada bagian-bagian kesombongan di hatinya. Az-zuhur yaqsimu zuhur. Kesombongan itu akan mematahkan tulang seorang manusia. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun limakalil makanil ali. Al-ilmu, ilmu itu harbun, adalah peperangan, lil fatal muta'ali, untuk orang yang memiliki sifat kesombongan. Artinya ilmu selalu berperang, selalu menentang orang yang terdapat di dalam hatinya itu sifat-sifat kesombongan. Tidak akan pernah bersatu antara ilmu dengan kesombongan di dalam hati seorang manusia. Itulah makna al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili, sama seperti aliran sungai. Harbun adalah sebuah peperangan lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Yang namanya aliran air pasti alirannya ke bawah, nggak bakal dia alirannya ke atas. Kalau dia alirannya ke atas, itu pasti akan melakukan peperangan besar, perjuangan keras. Maka sama seperti seorang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan, maka ilmu itu tidak akan bersatu dengannya. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Wa kadzalika, dan sama seperti itu, man kasara, kalau dibaca mudha'aful ain kasara, kalau dibaca kasara mematahkan. Kalau dimudha'afkan ainnya kasara bermakna takdir. Kasara berarti mematah-matahkan. Kalau kasara mematahkan. Wa kadzalika man kasara husnan min syajaratin, dan samalah seperti itu orang yang mematahkan husnan min syajaratin, satu ranting dari pohon, min ghairi hajatin, dari tanpa hajat, najizatin, yang mendesak, muhimmatin, yang penting. Wa min ghairi hajati ghardin sahihin, dan dari tanpa hajat keperluan yang benar. Itu ranting pohon dipotong-potong, disia-siakan. Faqad kafara nikmatallahi ta'ala, berarti dia telah mengkufurkan akan nikmat Allah Ta'ala bi khalqil asjari, dalam penciptaan pohon-pohon, wa khalqil yadi, dan dalam penciptaan tangan. Ammal yadu, adapun tangan, fa innaha lam tukhlaq lil abadi, maka sesungguhnya tangan tiada diciptakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ngapain tuh tangan? Gak ada kerjaannya. Ranting dipotong-potong, gak ada gunanya. Balit ta'ati, bahkan tangan itu diciptakan untuk ketaatan. Wal a'malil mu'inati, dan amal ibadah yang membantu ala ta'ati, atas ketaatan. Seumpama ada kata-kata di dalam hadis
ataupun di dalam Al-Quran penggunaan ata. Ata artinya datang. Qadima artinya datang. Hadara artinya datang. Wafada artinya datang. Toroko artinya datang. Zaro artinya datang. Satu makna namun lafaznya berbeda. Ata, qadima, hadara, wafada, toroko, zaro. Itu semuanya artinya sama, datang. Yang pertama, ata. Ja'a min makanin qarib. Kalau penggunaan ata itu artinya adalah datang dari tempat yang dekat. Ja'a penggunaannya, ata penggunaannya. Kalau ja'a min makanin qarib, datang dari tempat yang dekat, berarti ata. Kalau qadima, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Qadima ja'a min makanin ba'id. Kalau dikatakan qadima, itu adalah datang dari tempat yang jauh. Hadara, datang. Ja'a talbiyatan lidakwat. Kalau dikatakan hadara, berarti datang memenuhi bagi ajakan, memenuhi bagi dakwah, memenuhi bagi undangan. Itu namanya hadara. Huduru majalisil ilmi, hadir di majelis ilmu, datang ke tempat ilmu. Kenapa? Ja'a talbiyatan lidakwah, untuk memenuhi undangan. Karena ada keterangan-keterangan untuk kita wajib menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ketika kita datang karena memenuhi undangan tersebut, maka penggunaannya hadara, bukan ata, bukan qadima. Hadara ja'a talbiyatan lidakwah, untuk memenuhi undangan. Datang untuk memenuhi undangan, datang untuk memenuhi perintah. Lalu yang keempat, wafada, datang, cuman ja'a fi wafdin, datang karena menjadi utusan. Al-hajju wabdullah, jadi orang yang haji itu datang sebagai utusan. Jadi ketika penggunaan kata wafada itu artinya ja'a fi wafdin, datang karena menjadi utusan. Lalu toroko, toroko artinya datang, tapi ja'a lailan, datang di malam hari, itu toroko. Lalu zaro, zaro ja'a biqasdin tawasuli, dia datang dengan niat untuk bersilaturahim, berarti zaro, untuk bersambung antara orang yang hidup dengan orang yang mati, berarti ziarah. Jadi zaro ja'a biqasdin tawasuli, datang dengan niat untuk bersilaturahim, bersambung. Apa yang hidup dengan yang hidup, apakah mati dengan yang hidup, itu namanya zaro. Wa amma syajaru, adapun pohon, fa innama khalaqahullahu ta'ala, maka sesungguhnya yang menciptakannya adalah Allah Ta'ala. Wa khalaqa lahul uruqa, dan Allah menciptakan urat-uratnya. Wasaqa ilaihil ma'a, dan Allah masukkan kepadanya air. Wa khalaqa fihi
quwwatal ibtidai wan namai, dan Allah menciptakan di dalamnya kekuatan ibtida untuk menjadi bahan makanan, wan namai, dan tumbuh berkembang, liyablugha muntaha nusyu'ihi, agar sampai sepuncak-puncak pertumbuhannya, fayun tafa'u bihi ibaduhu, agar dapat digunakan dengannya oleh hamba-hamba Allah. Fakasruhu qabla muntaha nusyu'ihi, maka mematahkannya sebelum sepuncak-puncak tumbuhnya, la ala wajhin yuntafa'u bihi ibaduhu, bukan atas satu jalan yang diambil manfaat dengannya oleh hamba-hambanya, mukhalafatan limaksudil hikmati, maka itu menentang bagi tujuan hikmahnya. Wa udulun anil adli, dan berpaling dari keadilan. Fa in kana lahu ghardun sahihun falahu dalika, maka jika adalah baginya tujuan yang benar, falahu dalika, maka baginya akan semua itu. Al-ismu ba'da haitsu daiman marfu'un bil ibtida, yang namanya isim jika terjatuh setelah haitsu daiman marfu'un bil ibtida, maka selamanya itu dirofakkan dengan sebab awal kalimat. Contoh, ijlis haitsu akhuka jalisun, ijlis, duduklah, haitsu akhuka jalisun, sebagaimana saudaramu itu duduk. Jadi ba'da haitsu marfu'un bil ibtida, al ismu ba'da haitsu daiman marfu'un bil ibtida, maka isim setelah haitsu daiman marfu'un bil ibtida, selamanya itu dirofakkan dengan sebab dia menjadi awal kalimat. Contohnya tadi, ijlis, duduklah, haitsu akhuka, maka akhuka adalah isim yang terjatuh setelah haitsu, maka dia daiman marfu'un bil ibtida. Ijlis haitsu akhuka jalisun, duduklah di mana saudaramu itu duduk, seperti saudaramu itu duduk, sebagaimana saudaramu itu duduk. Idis syajaru wal hayawanu, karena pohon dan hewan ju'ila fidaan, keduanya dijadikan untuk memenuhi li agradil insani, untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Idis syajaru wal hayawanu ju'ila fidaan li agradil insani, karena pohon dan binatang keduanya dijadikan untuk memenuhi bagi kebutuhan-kebutuhan manusia. Makanya nanti binatang di mizan itu, mizan nggak ada timbangan buat orang-orang, buat binatang-binatang nggak ada. Maka orang-orang kafir juga sama, kagak di mizan dia, kagak ditimbang. Yang di mizan itu hanya orang-orang Islam. Kalau orang kafir lah kagak ditimbang, kagak di mizan dia. Gak ada, nggak di mizan lagi. Yang ditimbang itu hanya orang Islam. Kalau orang kafir udah langsung aja udah. Kagak pakai di mizan, dia nggak melewati mizan, udah langsung neraka. Yang melewati mizan hanya orang-orang beriman, orang-orang Islam. Orang kafir gak pakai di mizan lagi. Itu
bahasa awalnya mizan itu, mizan awalnya miuzanun, mizanun, miuzanun, berubah menjadi mizanun, awalnya miuzanun. Ida sukkinatil wawu ba'da kasrotin tuklabu ya'an. Ida sukkinatil wawu, apabila disukunkan wawu ba'da kasrotin, setelah kasroh, tuklabu ya'an, maka dirobahlah menjadi huruf ya. Wawu sukun ada setelah kasroh. Miu, wawu sukun terjatuh setelah kasroh. Miu zanun tuklabu ya'an, maka diganti, dirobah itu wawu menjadi ya. Awalnya miu zanun berubah menjadi mizan. Di sebaliknya, wa ida sukkinatil ya'u ba'da dhammatin tuklabu wawan. Dan apabila sukkinatil ya'u, disukunkan ya ba'da dhammatin, setelah dhammah, tuklabu wawan, maka digantilah menjadi huruf wawu. Contohnya mui korun, ya sukun terjatuh setelah dhammah, mui korun, mui korun, ya mati, ya sukun terjatuh setelah dhammah, maka dirobahlah ya-nya itu menjadi wawu, jadinya mu korun. Mui korun jadi mu korun. Wawu mati sebelumnya kasroh, maka diganti ya. Ya mati sebelumnya dhammah, maka diganti wawu. Ida sukkinatil wawu ba'da kasrotin tuklabu ya'an. Contohnya miuzanun berubah menjadi mizanun. Wa ida sukkinatil ya'u ba'da dhammatin tuklabu ya, tuklabu wawan. Dan apabila disukunkan ya setelah dhammah, maka dirubah menjadi wawu. Contohnya mui korun menjadi mu korun. Fa innahuma jami'an faniyani halikani, maka keduanya seluruhnya faniyani akan sirna, halikani hancur. Fa ibna'ul akhossi fi baqa'il ashrafi muddatan ma aqrabu ilal adli min tadyi'ihima jami'an. Itu kaidah tuh. Fa ibna'ul akhossi, maka memusnahkan yang rendah, fi baqa'il ashrafi, dalam menetapkan yang mulia, muddatan ma, dalam waktu yang ditentukan, aqrabu ilal adli, lebih mendekati kepada keadilan, min tadyi'ihima jami'an, dari menyia-nyiakan keduanya secara bersama. Fa'ibna'ul akhos, memusnahkan yang rendah. Sumpama ayam dimatiin untuk kebutuhan makanan manusia, itu namanya fi baqa'il ashraf, untuk menetapkan yang mulia. Karena binatang dan manusia itu lebih mulia manusia, memusnahkan yang rendah demi untuk mengekalkan yang mulia, itu lebih mendekati kepada keadilan. Adil tuh. Contoh, kalau diselamatin anaknya, emaknya mati. Kalau diselamatin emaknya, anaknya mati. Kalau orang yang berpikir, maka dilihat mana akhos, mana ashraf. Selamatin anaknya, emaknya mati.
selamatin emaknya. Anaknya mati, mana yang harus diambil? Maka dia lihat mana yang akhos, mana yang asrof. Beda sama orang yang rada bandelan, udah emaknya dimatiin, cuma pengen nyalin, ya. Maka matiin anaknya, selamatin ibunya. Karena anak akhos, sedangkan ibu itu asrof. Fa ibnaul akhossi fi baqa'il ashrafi muddatan ma aqrabu ilal adli min tadyi'ihi ma jami'an. Maka memusnahkan yang rendah dalam mengekalkan yang mulia dalam waktu yang ditentukan itu lebih mendekati kepada keadilan daripada menyia-nyiakan keduanya secara bersamaan, secara keseluruhan. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala, dan kepadanya lah isyarat dengan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan Allah menundukkan untuk kalian ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi secara keseluruhan, minhu, sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk kalian. Minhu ay minallahi minkum, rahmat dari Allah untuk kalian. Ada hailulah, ada ailulah, ada qailulah. Kalau dikatakan hailulah, an-naumu ba'da sholatil fajri wa hiya tahulu bainaka wa baina rizkika. Dikatakan hailulah, hailulah yaitu tidur habis sholat subuh, itu namanya hailulah. Wahia tahulu bainaka wa baina rizkika, karena dikatakan hailulah dapat melepaskan antara dirimu dengan rezekimu, makanya disebut dengan hailulah. Wahia tahulu bainaka wa baina rizkika, karena dia dapat melepaskan antara dirimu dan rezekimu, yaitu an-naumu ba'da sholatil fajri, tidur setelah subuh, itu namanya hailulah. Yang kedua ailulah, ailulah an-naumu ba'da sholatil asri. Ailulah tidur setelah sholat asar. Kenapa disebut ailulah? Wahia tusabbibu illatan lil jismi, karena dia menjadi penyebab penyakit badan. Ailulah wahia tusabbibu illatan lil jismi, karena dia menjadi penyebab penyakit-penyakit di badan. Itu makanya disebut dengan ailulah. An-naumu ba'da sholatil asri wahia tusabbibu illatan lil jismi. Lalu yang ketiga qailulah. Qailulah an-naumu ba'da sholatiz zuhri, tidur setelah sholat zuhur. Wahia mufidatun jiddan, nah ini tidur yang bermanfaat. Maqalah wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim
rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika